DPR mengesahkan Omnibus Law rancangan undang-undang RUU tentang kesehatan menjadi undang-undang dalam waktu 5 bulan terakhir. Pengesahan diambil di tengah gelombang penolakan dari organisasi profesi, dokter, perawat, bidan hingga apoteker dan juga akademisi. Hal terbesar yang memicu kontroversi diantaranya adalah penghapusan kewajiban anggaran kesehatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual. Ada Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Mas sudah bergabung malam hari ini dan juga ada Mbak Dia Satyani Saminarsi, Founder dan CEO CISDI, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. Mbak Dia, selamat malam. Malam. Terima Selamat malam, kasih. Mbak Putri. Iya, terima kasih sudah bergabung Mbak Dia dan Mas Tulus. Kita akan berbincang berkaitan dengan yang masih hangat, terkesan tiba-tiba, sembunyi-sembunyi, terburu-buru. Itu yang banyak disampaikan, termasuk juga disampaikan oleh CISDI. Mbak Dia silakan, setidaknya sudah memberikan poin-poin, ada beberapa hal berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini, Mbak Dia. Oke, baik. Selama ini memang ada beberapa poin fundamental di dalam tentang RUU Kesehatan ini yang disorot oleh CISDI. Satu dari sudut proses, kedua dari sudut substansi. Dari sudut proses, CISDI menyoroti kurang inklusifnya atau tidak inklusifnya proses penyusunan, tidak transparan, tidak inklusif, tidak menampung masukan, memberikan tanggapan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Ada draft yang hingga kini tidak bisa kami akses mendapatkannya secara resmi dari website Kementerian Kesehatan maupun dari website DPR. Secara proses hal tersebut juga missing atau hilang. Satu lagi tentang proses adalah tentang kekuatan naskah akademik yang harusnya disusun adalah dokumen akademik yang harusnya disusun berdasarkan scientific evidence dan dipakai untuk bisa menjadi kompas atau pedoman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar RUU ini hingga ke detailnya. Nah, kedua itu ada tentang substansi. CISDI menyoroti beberapa hal, diantaranya satu tentang mandatory spending yang dihapus, kedua tentang tiadanya iklan, promosi, sponsorship rokok, ketentuan yang keras tentang itu. Ketiga tentang layanan kesehatan primer, transformasi layanan kesehatan primer yang tidak nampak jelas komitmen di dalamnya, terutama kami menyoroti tentang peningkatan kapasitas dan komitmen terhadap kader kesehatan yang berada bekerja di dalam ekosistem layanan kesehatan primer terus sehubungan dengan remunerasinya. Jadi kewajiban kader kesehatan begitu banyak sudah dibuktikan selama masa pandemi, tetapi RUU ini sumir memperlihatkan kewajiban pemerintah. Kami ingin agar pemerintah menempatkan kata-kata wajib sebenarnya di dalam RUU ini dan sekarang sudah menjadi undang-undang untuk remunerasi kepada para kader kesehatan. Itu yang 3 hal besar yang kami sorot. Iya, Mas Tulus, itu tadi Mbak Dia melihat dari sisi prosesnya dan juga beberapa hal yang menjadi poin penting. Kalau dari sisi konsumen, apa kekhawatiran dari LKI, Mas Tulus? Yang pertama, secara ideologi kita sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Dia, proses dan juga substansi memang banyak bermasalah sehingga undang-undang ini memang menyimpan bom waktu yang cukup serius. Nah, kalau dari sisi perlindungan konsumen, tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Dia terkait dengan mundurnya pengendalian tembakau di dalam pasal-pasal yang ada, karena di dalam masalah pengendalian tembakau disebutkan misalnya kawasan tanpa rokok wajib menyediakan ruang untuk merokok. Nah, kata-kata wajib ini kan satu hal yang sangat mundur karena kalau tidak menyediakan bisa dipidana. Dan kedua dari sisi juga STR ya terkait dengan izin praktek nakes dan tenaga medis di mana berlaku seumur hidup. Nah, berlaku seumur hidup ini kan artinya dari sisi keandalan konsumen menjadi sangat diragukan karena tidak ada upgrade dari profesi itu sendiri kalau tidak pernah
di direvisi gitu setiap Ya. 5 tahun kah atau berapa tahun. Kedua juga soal rumah sakit asing atau tenaga kesehatan asing, di mana tenaga kesehatan asing boleh berpraktek di Indonesia asal dia sudah 5 tahun berpraktek di negaranya. Nah, bagaimana si tenaga asing itu, dokter misalnya, tidak memahami bahasa daerah, bahasa lokal, dan bahasa Indonesia minimal terkait dengan upaya pengobatan di Indonesia. Ya. Kalau tidak mengerti itu kan sangat berbahaya bagi konsumen karena kemudian bisa malpraktek, ya, salah dan lain sebagainya. Apakah betul Mbak Dia, apakah CISDI juga melihat banyak yang menyebut bahwa seolah-olah pengelolaan kesehatan kemudian diserahkan kepada pasar bebas dan sebenarnya ancaman terbesarnya adalah di konsumen atau di masyarakat umum di sini? Ya, kami menyoroti ini terutama sehubungan dengan kualitas ya. Kita harus bisa menjamin bahwa kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh para tenaga kesehatan, utamanya apabila kita bicara rumah sakit, itu adalah oleh para dokter spesialis, bahwa kualitasnya sama baiknya Ya. dimanapun berada. Ya. Saat ini masalah kualitas itu dijamin dengan yang pendidikan dokter spesialis yang berfokus di universitas, Ya. agar ada kesamaan kepada kualitas tadi. Apabila ini berpindah kepada 100% hospital base, maka pertanyaan soal kualitas ini akan bergantung kepada masing-masing rumah sakit tersebut. Sebenarnya ada tempat di antara kalau kita mau berpindah menuju hospital base, sebenarnya bisa sebelumnya itu kita masuk ke dalam sesuatu konsep yang namanya academic health system, yang sudah jelas ada konsep naskah akademiknya, ada evidence-nya di mana hal tersebut sudah diterapkan di berbagai negara, sebelum akhirnya kualitas tersebut bisa dijamin kesamaan baiknya, dan kemudian mungkin nanti di masa depan berpindah kepada 100% hospital base. Jadi ini yang juga salah satu kualitas dari layanan kesehatan ini yang kami soroti. Tapi juga selain di rumah sakit, kita juga mempertanyakan komitmen dari RUU ini yang sekarang sudah menjadi undang-undang untuk 100% mentransformasi layanan kesehatan primer agar mereka yang pergi ke rumah sakit bisa ditahan. Jadi kita berfokus kepada yang sehat, bukan hanya kepada yang sakit. Karena jumlah yang sakit itu sebenarnya lebih sedikit dari jumlah populasi yang sehat. Jadi sebenarnya kami berharap undang-undang ini bisa berfokus kepada juga menempatkan prioritas kepada populasi yang sehat melalui transformasi layanan kesehatan primer, gitu Mbak. Mbak Dia, bagaimana dengan statement pemerintah yang menyatakan bahwa sebenarnya Omnibus Law ini kemudian bisa memberikan opsi-opsi dan juga untuk meningkatkan meningkatkan kompetensi dengan dalam tanda kutip bersaing di dalam negeri antara nakes dan satu dengan nakes yang lainnya. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tulus bahwa untuk bisa bersaing itu kita tentu harus bisa memastikan bahwa kualitas dari semuanya itu sama, Rata, dari semua ya. nakes ini sama. Apabila kualitas nakes di dalam negeri juga masih beragam, masih terlalu beragam, gapnya ya, dan kemudian ada gapnya masih terlalu banyak, terlalu besar, terlalu beragam, dan kemudian ada tenaga kesehatan lain, itu harus dipikirkan bagaimana mitigasi dan transfernya dan transisinya. Bukan berarti ujungnya barangkali mungkin akan sama, akan ada juga tenaga kesehatan asing yang masuk Indonesia, tapi fase transisinya itu yang harus bisa dijawab pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tulus, bagaimana dengan kompetensi bahasa pada saat melakukan anamnesa? Itu yang paling basic. Kemudian mana bisa berpraktek, apakah di layanan kesehatan primer, apakah di rumah sakit, layanan kesehatan primer di kota kah, layanan kesehatan primer di suburban kah, atau di rural kah, itu yang harus bisa sebenarnya dijelaskan melalui naskah akademik yang sangat robust harusnya. Iya betul. Mas Tulus, kalau misalnya melihat perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia sejauh ini, katakanlah dari 100%, kepuasannya itu di berapa persen sih Mas Tulus sebenarnya dari informasi yang diterima oleh teman-teman dari YLKI? Ya, kalau bicara itu kan memang
bicara soal aksesibilitas terhadap ketersediaan tenaga kesehatan. Dalam Ya, arti misalnya tenaga medis di mana distribusinya masih kurang, ya. ya, Jumlahnya sebenarnya bisa dikatakan sudah relatif cukup khususnya untuk dokter umum, tapi distribusinya masih kurang menyebar di Indonesia dan apalagi dokter spesialis. Nah, itu yang sebenarnya juga memang harus ditangani oleh pemerintah untuk bisa distribusinya lebih adil, ya. ya. Banyak daerah-daerah yang belum memiliki dokter spesialis sehingga kalau dia berobat harus ke ibu kota provinsi atau bahkan ibu kota negara. Nah, tapi prinsipnya di sini tadi disinggung oleh Mbak Dia bahwa hospitality base itu sangat rawan karena itu kayak semacam kursus saja, semacam kursus bagi tenaga kesehatan sehingga tidak menghasilkan satu tenaga kesehatan yang andal dan potensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak pasien karena ketidakmampuannya itu bisa sangat besar sehingga perlu transisi yang sangat serius dan kemudian aspek pasien safety-nya harus menjadi prioritas utama. Nah, kita melihat di dalam RUU Kesehatan ini itu agak terabaikan atau diabaikan sehingga potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak pasien itu menjadi lebih besar. Jadi saya kira filosofi atau ideologi dari Undang-Undang Kesehatan ini hanya mengandalkan aspek aksesibilitas saja yang penting terpenuhi, tapi aspek keandalan dan kualitas diabaikan. Dan ini yang dari sisi perlindungan masyarakat menjadi sangat beresiko. Oke, kalau misalnya sekarang kita melihat bagaimanapun ini sudah disahkan, mungkin juga ada kelompok masyarakat yang sedang berupaya kemudian untuk melakukan uji materi. Tapi yang diharapkan sekarang Mbak Dia tentu saja peraturan turunannya. Biasanya PR-nya di situ. Harapannya dari CISDI seperti apa Mbak Dia? Oke, tentu tadi saya akan kembali ke soal proses ya. Ya, Kita berharap tentu dalam penyusunan aturan turunan ini pemerintah dan DPR bisa lebih terbuka untuk menampung semua masukan, bisa lebih inklusif untuk meminta masukan dari semua pihak, dan memang mendengarkan pendapat-pendapat para ahli yang sudah berbasis evidence. Itu sangat penting karena ya, misalnya kita bicara soal dihapuskannya mandatory spending, ada banyak evidence dari WHO, dari pengalaman berbagai negara bahwa investasi kepada health system itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan salah satu instrumen yang bisa menggerakkan makroekonomi sebuah negara. ya. Jadi ini sangat disayangkan bahwa undang-undang ini disahkan dengan menghapus mandatory spending, tapi karena ini sekarang sudah disahkan, maka kami berharap masukan untuk Ya. aturan turunan itu ada, karena seperti tadi saya highlight soal produksi dokter spesialis itu sebenarnya ada fase antara yang bisa dipakai Betul. sebelum ekstrim menjadi hospital base. Ya. Sama dengan mandatory spending, ada fase-fase antara, ada interim phase yang bisa dipakai, ada instrumen interim yang bisa dipakai. Ya. Seperti misalnya digunakannya budget tagging, Oke, soft oke. earmark, kemudian hard earmark. Itu ada instrumen-instrumen gitu yang saya yakin banyak ahli yang bisa memberikan masukan bagaimana agar health systemnya tetap kuat, tapi terjadi transformasi yang menyeluruh seperti yang diharapkan. Oke, baik. Itu menjadi PR. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan hari ini baru disahkan, sekalipun sekali lagi disahkan di tengah gelombang penolakan. Mbak Dia, terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini di CNN Indonesia. Mas Tulus, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu sama-sama. berbincang malam hari ini. Sehat selalu.